Baik, untuk ukuran keragaman teman-teman ya, ini definisinya ya, ukuran keragaman atau variasi, ada juga menyebut dispersi ya, sebaran, ya ataupun distribusi ya. Dalam statistik digunakan untuk mengukur ya sejauh mana data menyebar. Jadi kita ingin mengetahui sebaran data ya. Jadi sejauh mana data itu menyebar dalam distribusi itu ya. Jadi terutama dalam hal ini penyebaran di sekitar nilai tengahnya. Ya. Kemarin kita sudah belajar konsep pemusatan data ya. Ada yang disebut dengan central tendency ya, central tendency. Kecenderungan ya memusat. Jadi data itu cenderung menyebar ya, tetapi cenderung berkumpul di nilai tengahnya gitu ya. Nilai tengah itu ya seperti kita yang sudah di ukuran pemusatan kemarin ya. Nilai tengah itu bisa mean ya, rata-rata atau median. Ya, titik tengahnya. Ya, yang disebut nilai tengah itu bisa mean, rata-rata atau mediannya, titik tengahnya ya. Atau modusnya. Itu kan ya. Yang paling sering muncul. Gitu ya. Jadi nah, kita ingin tahu sejauh mana si data itu distribusinya itu menyebar di sekitar nilai tengahnya ya. Nah, tadi contohnya rata-rata ya. Kalau di populasi disebutnya mu ya, rata-rata ini. Kalau di sampel X bar. Oke. Nah, atau median atau modus gitu. Ya. Nah, kemudian ukuran variasi ini ya membantu kita ya, anggaplah kita sebagai analis data untuk memahami keragaman data. Ya, keragaman data atau variasi data. Dan memberikan gambaran seberapa konsisten data tersebut. Ya. Jadi data yang konsisten ya sebetulnya dia cenderungnya keragamannya kecil sebetulnya gitu ya. Nah, jenis-jenis dari ukuran variasi data ya di dalam statistik ini yang paling populer ada dua ya sebetulnya di sini, ada variance ya, variansi atau variance, dan standard deviation atau simpangan baku ya. Ini kadang juga di bahasa Indonesianya kadang-kadang disebutnya standar deviasi gitu ya. Ya ini kita nggak usah bingung ya dengan istilah ini. Standar deviasi atau simpangan baku ya. Jadi deviasi kan simpangan. Nah, yang pertama adalah ukuran varians. Jadi ukuran varians ini mengukur rata-rata kuadrat ya dari deviasi. Nah, deviasi itu penyimpangan ya. Nah, penyimpangan ini adalah ya yang dimaksud di sini adalah penyimpangan setiap data ya, setiap nilai data nih terhadap rata-ratanya. Ya kan? Jadi kalau di sini ada sejumlah data gitu ya, kita ketemu rata-ratanya ya, misalnya X bar-nya kalau sampel gitu ya, misalnya adalah sama dengan misalnya kalau nilai ya, nilai itu rata-rata 75 misalnya. Skor ujian atau nilai. Nah, kan di sini ada range ya, ada min misalnya ya. Ada max. Ya, rata-ratanya misalnya 75. Kan tidak harus tengah-tengah ya, tidak harus tengah-tengah kan. Kalau nilai tengah ya pasti tengah-tengah ya. Kalau titik tengah pasti tengah-tengah. Tapi kalau rata-rata kan tidak harus berada di pas titik tengah. Begitupun modus ya. Kalau median ya harus ada di titik tengah. Ya, median itu kan bisa kalau di kemarin konsep kuartil bisa Q2 ya enggak? Atau bisa juga apa? Kalau di desil D5. Kalau di persentil 50. P50, yaitu median semua tuh. Ya, median. Nah, jadi rata-rata ini ya menggambarkan sebetulnya ya gambaran dari pusat nilai data itu gitu ya. Jadi ketika disebut 75 ya pusatnya data itu ada di nilai tengah ini ya, kita pakai nilai tengah adalah rata-rata gitu ya. Jadi ada nilai tengah, ada titik tengah teman-teman ya. Titik tengah itu median nih. Ya. Kalau nilai tengah bisa rata-rata, bisa median ya. Gitu. Malah yang paling banyak dipakai adalah rata-rata ya di dalam analisis statistik. Gitu. Nah, penyimpangan itu, deviasi itu kan setiap data terhadap rata-ratanya di sini nih. Ya, jadi kalau di sini ada
nilai lain misalnya, ya. Misalnya XI ya, bisa XI. XI itu misalnya contoh di sini ya, ada X ke I gitu ya. I-nya bisa 1, 2, 3 segala macam. Nah, misalnya di sini ada nilainya 60 gitu kan. Ya. 60 ini ya bisa disebutnya menyimpang dari rata-ratanya. Ya enggak? Sebesar berapa? 15. 15 ya. Di sini minus 15. Jadi kurang sebesar 15 dari rata-ratanya. Ini minus 15 ini disebutnya menyimpang ya, deviasi namanya. Tapi mungkin juga ada yang kurang atau lebih besar dari ini ya nilainya. Misalnya kalau lebih besar ada yang nilainya 100 gitu ya, 100 maksimum lah ya. Misalnya kita ambil di sini 90 gitu. Nah, di sini 90. Ada lagi XI yang lain, X2 gitu ya, misalnya X1 ya. Ini X2 gitu misalnya. X2 nilai data kedua ya. Misalnya nilainya sebesar 90. Nah, ini dia apa namanya? Ini saya ke sini harusnya sama dengan sorry ya. X2 sama dengan 90. Nah, ini menyimpangnya sebesar berapa? 15. Oh, 15 juga ya? Enggak dong. Oh ya 15 ya. Maaf ya saya skalanya nggak bagus nih. Ini 90. Ini skalanya nggak bagus ya ini. 15. Ini berarti harusnya jangan 60 dong. Atau ini saya ganti ya. Jadi 75 kan? Atau ini mungkin rata-ratanya jangan. Skalanya saya nggak bagus nih. Kok sama-sama 15 kok yang ini selisihnya jauh, ini dekat gitu ya. Oke, jadi taruhlah ini misalnya 70, Pak. Oh, yang mana ini kiri? Ya. Nah, ini 70 ya. Jadi minus 5 ya, teman-teman ya. Ini minus 5 gitu. Nah, ini baru 15. Oke. Ya, ini plus ya, plus 15. Ya, menyimpang sebesar plus 15 dari rata-ratanya gitu ya. Nah, ini pun adalah penyimpangan nih. Ya, si plus 15 dan juga yang min 5 ini. Min 5 ini adalah penyimpangan, plus 15 pun penyimpangan gitu ya. Nah, kan kita nilai data bisa banyak ya. Bisa ada X1, X2, X3, datanya banyak, bisa ada puluhan, ratusan, bahkan ribuan kan. Macam-macam nanti kan nilainya, ada yang sama, ada yang berbeda ya di si deviasinya itu. Nah, si varians ini ya konsep yang pertama malah yang muncul adalah rata-rata kuadrat ya. Jadi rata-rata kuadrat dari deviasi. Jadi nanti kita bahas kenapa dia harus dikuadratkan ya. Jadi sederhananya sebetulnya mau variasi mau standar sebenarnya dia adalah rata-rata deviasi gitu ya. Intinya adalah deviasi yang dirata-ratakan, paham ya? Atau rata-rata penyimpangan gitu. Kalau ini X bar atau mu adalah rata-rata nilai data ya nggak? Mau sampel atau populasi. Nah, kalau varians dan standar deviasi itu adalah rata-rata penyimpangan. Bedanya kalau varians itu masih dalam bentuk kuadrat, ada kuadratnya nih. Kalau deviasi, nah, akar dari variansi. Jadi sudah diakarkan dari yang kuadrat tadi. Berarti menyatakan penyebaran data dalam unit yang sama dengan data aslinya ya. Oke ya. Jadi ini lebih tepatnya sebetulnya penyimpangan ya. Penyimpangan data dalam unit yang sama dengan data aslinya. Jadi unit di sini maksudnya satuan. Ya kalau misalnya nilai ujian kan nggak ada satuan ya. Ada nggak? Nggak ada kan? Ya. Tapi kalau misalnya tinggi badan ada ya satuannya kan? Sentimeter misalnya gitu. Nah kan kalau varians itu nilainya kuadrat ya, tinggi badan misalnya. Tinggi badan ya. Kemudian variansnya nanti kita bertemu ya dengan simbolnya apa. Varians dari tinggi badan. Kan dia bentuknya kuadrat. Misalnya penyimpangan itu misal gitu ya. 4 ya, 4 nilainya itu. Kan 4 ini ya, itu kan hasil dari pengkuadratan ya. Jadi kalau ditaruh satuan maka dia menjadi sentimeter kuadrat. Ya. Ya enggak? Kan ikut dikuadratkan juga si satuannya. Tapi ketika menjadi deviasi standar atau standar deviasi ya, maka dia diakarkan sehingga nanti hasilnya standar deviasi kadang disingkat D-nya besar, kadang kecil ya standar deviasi gitu. Nah, ini dari tinggi badan gitu ya. Maka dia jadi akar dari varians, maka dia menjadi 4 misalnya gitu ya. Kan tadi sentimeter kuadrat menjadi 2 cm. Nah, kembali ke unit satuan yang sama dengan data aslinya. Data aslinya adalah tinggi badan. Tinggi badan itu kan nggak kuadrat sentimeternya kan gitu. Misalnya gitu ya. Oke, lebih jelas nanti kita lihat di rumus yang ada simbol-simbolnya ya. Tapi sejauh ini paham ya? Paham ya? Bedanya varians dengan standar deviasi. Dua-duanya bicara tentang rata-rata penyimpangan.
yang satu dalam bentuk kuadrat, ya, yang varians, yang standar deviasi tidak dalam bentuk kuadrat atau dalam bentuk nilai atau dalam unit yang sama dengan data aslinya gitu ya. Baik. Nah, di sini jarang ada ukuran-ukuran variasi atau keragaman data yang lain, tetapi jarang dipakai ya. Ada di sini interquartile range ya atau IQR. Ya, jarak antar kuartil ketiga dan kuartil pertama. Jadi kalau teman-teman kemarin sudah belajar ya, kalau dibuat biasanya sih digambarkannya dalam bentuk box plot ya. Kalau yang kuartil kemarin saya nggak bikinkan box plot ya, tapi kalau mau dibikin saya hapus dulu deh. Jadi kalau kemarin itu kita sudah belajar kuartil ya, konsep kuartil. Misalnya ini nilai minimum gitu ya. Kemudian, nah ini kuartil itu kan kemarin ada 3 ya. Kemudian ke sini harus sama supaya kuartil keduanya di sini sebagai nilai maksimum. Ini adalah Q2 ya, atau median. Di sini Q1, sini Q3. Ya. Nilai ujian tadi ya contohnya gitu. Nah, ada yang namanya interquartile range, IQR. Nah, IQR itu adalah rentang antara kuartil ketiga dan kuartil pertama. Jadi yang ini, jarak ini ya. Jadi seperti range konsepnya. Ya. Jadi seperti range. Nah, ini jarak ini. Inilah yang disebut dengan IRR. Ya. Sorry, IRR, IQR. Jadi lari ke investasi ini. Internal rate of return. Apa? Harus saya hapus supaya nggak bingung. Jadi ini IQR-nya. Ya, rentang antara kuartil ketiga dan kuartil pertama ya, rentang. Ini mirip kayak konsep range. Kalau range antara maksimum dan minimum ya, ya kan? Nah, ini range. Mari kita belajar yang ada di bawah nih yang akan kita bahas. Range yang di bawahnya kan ada tuh range atau jangkauan. Mengukur perbedaan antara nilai maksimum dan minimum ya. Nah, jadi interquartile range ini sebetulnya diturunkan dari konsep range. Ya. Nah, bedanya dia digunakan untuk melihat penyebaran data di tengah. Ya enggak? Kalau dan lebih tahan terhadap pencilan atau outlier ya. Kalau range itu dia melihat penyebaran data di mana? Di sepanjang distribusi ya enggak? Dari sini kan sampai sini. Jadi yang ada di sini yang kita anggap outlier gitu ya, yang nilainya di sini nih, bisa di sini kan. Itu kan outlier gitu. Kalau continue dia nggak begini ya, ini kan saya bikinnya discrete ya. Kalau continue kan bisa dimanapun ya sepanjang garis ini nih. Kalau dia distribusi continue, ini kan distribusi discrete saya bikin nilai-nilai terpisah gitu. Ya, jadi sepanjang garis yang hijau ini dia bisa ada nilai itu continue. Nah, si IQR ini digunakan untuk melihat penyebaran data di tengah. Nah, di tengah itu ya maksudnya antara Q1 dan Q3 ini. Jadi ingin melihat bagaimana sebaran nilai di antara ini gitu ya. Sebanyak apa gitu ya tuh. Ya, rentangnya sejauh mana. Ya, kalau misalnya di sini Q3-nya taruhlah ketemu 75 ya skor ujian itu. Jangan 75 ya, kekecilan. 85 lah gitu. Nah, gitu ya. Kemudian Q1-nya adalah misalnya ya 60 gitu. Ya, nilainya. Nah, berarti kan rentangnya antara Q3 dengan Q1 ini adalah sebesar berapa? 25, Pak. Ya, 25 ya. Jadi sama dengan IQR-nya 85 dikurangi 60 sama 25. Ya, kalau bagi kita mungkin ngelihat jarak antara Q3 dengan Q1-nya tidak terlalu jauh lah gitu ya. Apalagi kalau lebih kecil dari ini mungkin lebih bagus gitu ya. Artinya datanya mungkin nilainya cenderung lebih bagus gitu ya. Tapi kalau jaraknya jauh, misalnya 45 gitu ya. Ya kan dari yang Q1 sampai ke Q3 ya berarti kan di sini variasi nilainya nih yang di bawah misalnya Q2-nya misalnya ya. Ini kan kita anggaplah jaraknya ya sama nih. 60 ke 85 berarti kan berapa? 25 ya, dibagi 2 gitu.
12,5 lah. Jadi 12,5, 72,5 misalnya Q2-nya 72,5 gitu ya. Ya kan? Nah, berarti kan 50% kan di bawah 72,5 ya, kemarin gitu kan konsepnya. Kan? Ya kan? Nah, kemudian apa? Tapi kalau misalnya IQR-nya besar, ya, besar nih IQR-nya jaraknya kan. Berarti yang apa namanya tuh nilainya di bawah 72,5 ini gitu ya. Oke. Itu bisa jadi nilai datanya ya, nilai datanya itu banyak gitu. Meskipun dia tetap aja ya di bawah 72,5, tapi maksudnya nilai datanya bisa banyak gitu. Nah, ini yang dipakai jadi dia ingin apa namanya melihat penyebaran yang ada di tengah. Jadi kalau kalau jaraknya 25 ya, 25 jaraknya ya, berarti pemahamannya adalah rentangnya tidak terlalu jauh ya antara antara 75% ya dengan yang 25%. Gitu. Ini kan Q1 kan 25% ya, 25%. Yang Q3 berarti kan 75% nih. Gitu. Jaraknya tidak terlalu jauh, tapi kalau jarak ininya terlalu jauh berarti apa? Sebaran nilai datanya ini gitu ya agak jauh dari nilai yang tengah ini ya gitu, yang 72,5 ini. Jadi bisa banyak yang nilainya itu mungkin di bawah 60 ya, misalnya bisa 40 gitu ya, 30. Tapi ketika rentangnya pendek, maka yang dekat dengan nilai 72,5 atau yang berkisar di tengah di antara nilai tengah 72,5 ini kan jadi lebih banyak gitu. Ya kalau rentang datanya lebih pendek gitu. Dan lebih bagus kan artinya nilainya gitu. Gitu ya. Nah, sama halnya dengan ini pengukuran perbedaan antara nilai maksimum dan minimum. Jadi konsepnya itu diturunkan dari range ya. Jadi kalau misalnya range-nya itu ya misal ya kan range kan max kurang min. Jadi max dikurangi minnya itu misalnya nilainya kecil ya, misalnya 20. Ya enggak? Nah, misalnya ya max-nya itu nilainya ada yang nilai 100 di ujian itu. Berarti minnya berapa kalau range-nya 20? 80, Pak. 80 kan? Nah, kan kita jadi tahu nih. Ya kan? Ini dari seluruh distribusi data kan. Ya, range-nya tidak terlalu jauh. Tapi kalau range-nya ya itu nilainya misalnya adalah sebesar 40, ya kan? Berarti kan ada sebaran nilai yang lebih panjang gitu ya. Karena ada nilai yang sebesar 60 kan gitu, karena minimalnya berarti kan 60 di situ. Ya kan? Jadi lebih panjang. Ya. Nah, begitupun nanti dengan si Q1 dan Q3-nya ya besar kemungkinan atau ya bisa dipastikan malah ya rentangnya pun akan lebih besar dibanding yang ini. Jadi IQR yang ini akan lebih kecil dari IQR yang di bawah ini, yang 40 kan gitu ya. Ya, itu. Nah, ini memang tidak terlalu banyak dipakai ya IQR sama kalau range sering ya kalau range. Kita biar tahu kita lebih paham data, kita kadang-kadang suka memasukkan. Jadi yang paling banyak dipakai itu nanti kalau di analisis deskriptif ya, teman-teman. Untuk deskripsi data ya, karakteristik data itu biasanya dua ini nih. Ya, rata-rata lah, bisa rata-rata dulu. Ini ada rata-rata ya. Jadi biasanya yang umum dijadikan sebagai ukuran ya dari karakteristik data atau deskripsi data itu biasanya rata-rata dulu. Itu yang penting itu biasanya. Setelah itu baru kemudian ya kadang muncul juga ya median modus gitu. Tapi umumnya yang median modus pun bisa terkalahkan oleh standar deviasi biasanya. Ya, standar deviasi. Jadi rata-rata kemudian standar deviasi ya kan. Nah, ini barulah yang lainnya kemudian ada kuartil ya Q1, Q2, Q3. Ya, atau bisa juga P. Biasanya malah jarang ya. P berapa? 25 ya. P50 sama P75. Yang saya sering lihat malah yang ya ini ya. Kalau dinyatakan dalam persen kan lebih mudahnya P ya. P25, P50, P75 gitu. Tapi sebenarnya ini sudah dianggap inilah universal ya Q1, P25. Ini yang sering muncul di apa namanya deskripsi data. Nanti di Excel kita bisa lihat ya di Excel atau di perangkat analitika yang lain misalnya di Python ya. Kalau nanti kita sempat praktekkan ya. Oke.
Nah, ini kita lihat ya, teman-teman, ada rumus-rumus ya terkait dengan ukuran variasi atau keragaman data ya. Kalau yang ini kita sudah paham ya, rumusnya sama baik untuk yang populasi ataupun yang sampel ya, ataupun untuk yang data tunggal dan data kelompok. Nah, untuk rata-rata kita sudah belajar ya, data tunggal itu rumusnya beda dengan data kelompok. Dan untuk yang populasi pun berbeda dengan yang sampel ya. Nah, bedanya lebih ke kalau populasi si variabel satuan datanya atau nilai datanya itu X-nya besar, XI tapi X-nya besar ya di sini. Kemudian yang sampel itu kemudian ini simbolnya mu ya, mu nih kalau untuk populasi, kalau untuk sampel X bar. Kemudian variabel nilai datanya X-nya kecil ya ini. Nah, kemudian ukuran dari sampelnya pun atau jumlah data pada sampelnya pun dengan N kecil, sedangkan yang populasi N besar. Nah, untuk variansi, ini rumusnya ya teman-teman ya. Nah, simbolnya untuk kita dari populasi dulu ya, biar lebih mudah memahaminya. Untuk populasi, ya, variansi itu disimbolkan dengan sigma, ya, sigma dikuadratkan. Sigma kuadrat itu berarti variansi. Kalau di sampel, ya, S kuadrat. Ya, nah biar gampang nanti nyambunginnya ke yang simpangan baku. Nah, kalau simpangan baku tinggal diakarkan. Sigma kuadrat diakarkan. Ya, akar kuadrat dari apa namanya? Sigma kuadrat adalah sigma. Ya, ini simpangan baku. Kemudian akar dari S kuadrat adalah S gitu ya. Nah, jadi itu. Nah, sama halnya dengan apa namanya? Yang data tunggal dan data kelompok ya, ini karena dianggapnya sebagai sampel ya, maka dia menggunakan yang S ya. S kuadrat. Ya, data tunggal, data kelompok biasanya kan sampel. Gitu ya. Tapi kalau populasi gimana? Ya nanti tinggal diganti ya. Diganti dengan sigma. Nah, nanti di sini nggak ada sih ya, nggak dimasukkan nih. Harusnya dimasukkan juga. Oh, ini sudah ya, sudah. Yang bawah ini nih. Perbedaan berikutnya adalah kalau untuk sampel ya, dengan populasi ini adalah penyebutnya nih ya, penyebut untuk rumus variansi ya. Di bawahnya adalah N besar ya, sedangkan yang sampel, jumlah sampel dikurangi 1. Ya. Kemudian di sini rata-rata mu ya, di sini X bar gitu ya. Selebihnya sama ya. Jadi ini ingat aja kalau populasi N besar penyebutnya tanpa dikurangi 1 ya, sedangkan kalau sampel N kecil dan dikurangi 1. Gitu. Nah, sama dengan yang data tunggal dikurangi 1, kenapa? Karena dia dihitung sebagai sampel ya. Ini sigma FI karena dia ada frekuensi ya teman-teman ya, frekuensi setiap kelas. Masih ingat ya, kalau ini berarti kan data kelompok dia ada kelas data gitu ya, ada interval kelas. Begitu, jadi nggak terlalu kompleks ya untuk rumusnya. Oke. Nah, kemudian untuk simpangan baku ya teman-teman, tadi kan sudah ya, untuk populasi. Berarti kan akar kuadrat dari sigma kuadrat nih, akar dari sigma kuadrat berarti kan sigma. Nah, sedangkan untuk sampel tadi kan sudah S ya di sini. Nah, mau data tunggal ya, berarti ini sama rumusnya, data tunggal ya, berarti sama dengan yang sampel ini. Ataupun data kelompok ya, dia sama rumusnya. Gitu. Jadi yang membedakan hanya di populasi. Nah, untuk interquartile range itu sama semua ya, Q3 dikurangi 1, mau yang data tunggal, data kelompok sama, populasi dan sampel pun sama ya. Jadi rumusnya tidak ada perbedaan. Jadi ini sama dengan yang range. Ya, yang interquartile ini. Jadi yang agak teman-teman harus perhatikan dengan teliti itu adalah di variansi dan simpangan baku ya. Ini intinya sebetulnya di ukuran keragaman data ada di dua ini. Jadi yang harus kita perhatikan adalah ya perbedaan dari rumus untuk populasi dan sampel ya. Kemudian nanti rata-ratanya ya, rata-ratanya ini ada mu ya, kalau yang populasi, kalau sampel X bar gitu ya. Kemudian kalau data kelompok ada frekuensinya gitu ya. Ini sama kan kita sudah belajar di perhitungan rata-rata ya kemarin. Ada rata-rata data tunggal, ada rata-rata data kelompok. Jadi ini teman-teman sudah paham lah. Nah, jadi itu ya. Nah, ketika itu adalah sampel ya, berarti kita gunakan yang
rumus sampel untuk mencari X-nya juga ya. X bar ya dicari, bukan apa namanya, kalau populasi sih sebenarnya data tunggal ya ini tinggal diganti mu sama n-nya n ya, n gitu ya. Tapi sama rumusnya sebetulnya ya kalau untuk data tunggal. Nah, ketemulah 75 ya X barnya. Nah, baru kita cari variansi ya. Tadi ingat ya, jadi rata-rata dari penyimpangan ya setiap nilai data ya enggak? Rata-rata penyimpangan dari setiap nilai data dikuadratkan ya enggak? Ya kan? Inilah rumusnya nih. Jadi ini tuh misalnya X1 ya dikurangi apa? X bar ya. Kan ini X1 nih gitu. Kemudian X2 dikurangi X bar juga. X barnya kan ini 75 nih. Sama semua yang di situ. Kemudian X3. Kan ini X1 ini X1. X2, X3 gitu ya. Ini contoh kecil ya jadi biar mudah paham. Ini kan dikurangi X bar juga gitu ya. Ini kan selisih ya enggak? Ini kan selisih nih. Selisih antara ini kan berarti selisihnya berapa nih? Plus minus 5 ya. Jadi ini deviasinya kita tulis D, deviasi sebesar minus 5 ya enggak? Menyimpang sebesar minus 5 dari rata-rata ya enggak untuk si X1, betul enggak teman-teman? Ya. X1 ini menyimpang, ini si X1 ini 70 ini menyimpang sebesar minus 5. Jadi ini data sudah diurutkan ya kalau sudah bicara apa namanya? Kita perhitungan, kecuali perhitungan apa yang tidak perlu diurutkan. Ini kalau rata-rata sebenarnya bisa juga ya tanpa harus diurutkan, tapi ketika sudah bicara distribusi ya atau dispersi itu harus diurutkan datanya ya. Nah, X2 juga ya. Karena X2 ini dia adalah kebetulan adalah rata-ratanya sama dengan nilai rata-ratanya gitu ya, maka hasilnya adalah 0 ya. Tapi X2 ini menyimpang sebesar berapa? Dari rata-rata. Berapa? Enggak menyimpang, Pak. Iya, berarti berapa? 0. 0 ya, gitu. Kalau X3 menyimpang sebesar D deviasi ya. D ini maksudnya deviasi biar nggak bingung, jangan dianggap sebagai desil. Deviasi ya. Berapa menyimpangnya? Minus 5. Plus 5 ya. Plus 5 ya. Gitu ya. Nah, selisih dari penyimpangan itu ya. Selisih itu ya penyimpangan ya, deviasi atau selisih, maaf. Atau penyimpangan ya, ini penyimpangan. Ya, nah, penyimpangan itu dikuadratkan. Ya, dikuadratkan. Ya kan? Masing-masing ini dikuadratkan. Kemudian dijumlahkan dibagi dengan, karena ini sampel ya, maka dengan rumus N kurangi 1 gitu ya. Nah, ini sebetulnya rata-rata ya. Ini rata-rata penyimpangan, teman-teman ya. Nah, nanti kita lihat kenapa harus dikuadratkan gitu ya. Kenapa nggak langsung saja, ya kan? Kenapa nggak langsung saja nih kira-kira? Kenapa harus dikuadratkan dulu? Kenapa nggak langsung aja kita tulis 70 kurang 75 gitu ya. Ditambah 75 dikurangi 75 gitu. Ditambah 80 kurang 75. Kemudian dibagi misalnya 3, kurang 1 misalnya. Atau dibagi 3 gitu. Ya kan? Kenapa begitu ya rumusnya? Nah, itu urusan orang matematik ya. Ya enggak, teman-teman? Dengan kita ini user orang TI itu, tapi logikanya kita bisa dapat. Ini kan belum kompleks ya. Ya enggak? Nah, ini kalau kita langsung aja gitu. 70 kurang 75 berapa nilainya? Negatif 5. Negatif 5 ya? Ini 0. Ini berapa? 5. 5. Ini kalau ditambahkan minus 5 tambah 0 tambah 5 jadi berapa? 0. 0 ya. Dibagi 2 jadi 0 dong. Itu pun bisa kita pahami ya nggak logikanya. Oh, berarti ini ada minus ini kalau dikuadratkan jadi berapa? Jadi positif ya kalau minus ya. Ya enggak? Jadi untuk menghilangkan juga negatifnya. Tapi kan bisa juga apa pakai harga mutlak ya enggak? Kan di harga mutlak kan dia jadi positif ya enggak? Betul, Pak. Ya kan? Bisa juga begitu. Nah, ini ada pertimbangan lain lagi nanti. Kan kalau di harga mutlak kan jadi tetap hasilnya 10 kan? 10 dibagi 2 jadi 5 kan? Kan bisa apa begitu? Ini kenapa harus dikuadratkan? Sehingga ketika dikuadratkan tuh hasilnya pun sama nih 5 ya. Gitu. Nanti jumlahkan 25. Oh sorry, yang sana deviasi maaf. Nggak sama maaf ya. Ketika
apa namanya, dihitung dengan rumus nilainya 25, kan jauh ya bedanya dengan 5 ya nggak? Ya nggak? Tapi kan ini belum dikuadratkan. Kalau dikuadratkan maka 25. Nah, kalau jadi ini tadi kita ngitung yang ini ya, maaf ya, yang simpangan baku nih. Gitu. Karena dia sudah dalam bentuk tidak dikuadratkan ya. Nah, jadi ini tuh sama ternyata nih, sama nih dengan ya hasilnya. Gitu. Jadi kalaupun dicari variansi ini dikuadratkan jadi 25 ya. Maka sama dengan 25 dan hasilnya sama dengan ini gitu. Kenapa? Nah, kebetulan di contoh ini hasilnya sama ya. Belum tentu juga sama kalau kita hitung seperti ini ya. Hasilnya sama, belum tentu. Nah, salah satunya itu kenapa? Karena ada masalah di pembobotan, teman-teman ya. Jadi kalau kita pakai konsep kuadrat nih, jadi kuadratkan. Nah, ini yang ngerti orang-orang matematik ya dan statistik lah. Kan statistik itu kan matematika terapan. Jadi penyimpangan itu, teman-teman ya, buat yang nilainya besar atau signifikan penyimpangannya, itu dibobotkan, diberi pembobotan yang lebih besar. Makanya dengan kuadrat. Jadi kalau misalnya menyimpangnya tadi sebesar 5, kan jadi dikuadratkan ya. Jadi 25 gitu ya. Nah, kemudian nanti ada lagi misalnya 10 dikuadratkan jadi 100 gitu ya. Nah, nanti si apa namanya? Yang misalnya tadi kan 5 ya, selisihnya 5 nih. Deviasinya 5. Ya. Dia kan kuadratnya berarti kan 25. Gitu ya. Nah, ada yang selisih lagi, deviasinya itu adalah misalnya 6 gitu ya. Kan sebenarnya secara satuan perbedaan deviasi itu cuma satu ya nggak? Ya. Misalnya ini deviasi untuk X1 gitu, X1. Ini deviasi untuk X2 sebesar 6. Ya. Secara satuan sebetulnya selisihnya cuma satu ya antara deviasi dari X1 dengan deviasi X2. Tetapi kalau dikuadratkan ini jadi 25, ini menjadi 36. Ya. Nilainya jadi lebih besar. Kenapa? Karena ada pembobotan untuk 6 ini lebih besar gitu. Dianggapnya dia lebih signifikan gitu dalam menciptakan variasi data. Ya. Jadi setiap data yang nilai penyimpangannya besar, itu dia diberikan bobot lebih besar. Makanya ada konsep kuadrat ini. Ya. Nanti kita lihat ya. Kita akan bandingkan untuk apa namanya? Nanti kita ketemu dengan jenis distribusi data yang penyimpangannya besar gitu ya. Ya kan? Kenapa begitu? Karena data yang atau nilai data yang menyimpang besar, ya, menyimpangnya besar dari nilai rata-ratanya atau nilai tengahnya, itu biasanya signifikan. Dia signifikan ya, bersifat signifikan ya di dalam membuat variasi data. Ya, karena itu dia diberikan bobot, karena itu ya, karenanya diberikan bobot yang lebih besar. Gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara di dalam rumus itu dibuat pengkuadratan ya. Ya kan? Selisihnya itu kan menjadi dikuadratkan menjadi besar kan, itu menunjukkan pembobotannya.